Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar Nutritionistik. Kembali lagi bersama saya Insa Wahyu Arnada, dan narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Rifa Mustika Anugrah selaku Ketua Program Studi Gizi Universitas Ngudi Waluyo. Pada segmen hari ini kita membawa tema gizi tepat puasa makin sehat. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, karena pada bulan ini seluruh umat muslim di dunia melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Nah, ketika kita berpuasa, tentu saja kita tidak dapat makan dan minum sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti pada hari-hari biasanya. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan perubahan pola makan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bu, bagaimana sih tips diet yang tepat untuk berpuasa di bulan Ramadan ini? Ya, jadi kita ini dulu ya, kita luruskan dulu. Jadi sebetulnya puasa itu adalah bagian dari upaya untuk pengaturan makan. Jadi diet itu kan pengaturan makan. Nah, pengaturan makannya itu kalau secara agama nih, puasa itu tujuannya untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. Nah, itu sebetulnya sudah baik. Itu bagian dari diet ya, berpuasa. Hanya saja pengaturan porsi makannya yang sering kita lupa ya, karena sering kalah ketika buka puasa. Jadi sebetulnya hakikatnya puasa apa? Hanya memindahkan jam makan ya ke pagi sebelum subuh dan setelah maghrib gitu. Nah, yang bagus itu adalah tetap saja kita harus berpegang pada jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya pada saat sahur kita tetap berpegang pada gizi seimbang, makan terdiri dari makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan protein sayuran. Ya, alangkah lebih baik sayurannya lebih banyak supaya vitamin dan mineral juga tercukupi, dilengkapi dengan buah, ya, dan jangan lupa minum air putih, ya. Minum air putih tetap sebetulnya anjurannya 8 gelas per hari, hanya saja pengaturannya yang berubah. Terus di buka puasa, ya pada saat buka puasa itu juga sama, ya, diawali dengan makanan yang manis, kemudian bisa beri sholat maghrib, lalu dilanjutkan dengan makan utama dengan susunan yang seperti tadi. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih ketika berpuasa yaitu momen ketika berbuka puasa. Ya. Nah, kenapa sih Bu kita selalu disarankan dan dianjurkan untuk makan makanan yang manis terlebih dahulu ketika berbuka puasa? Ya. Puasa tentunya akan menyebabkan pemecahan energi ya, atau pemecahan cadangan-cadangan energi di dalam tubuh kita. Nah, kita berpuasa lama tuh, otomatis ada penurunan kadar glukosa darah ya di dalam tubuh kita. Untungnya nih ya, di Indonesia puasanya hanya kisaran 13-14 jam. Jadi itu baru glikogen hati atau cadangan glukosa di hati aja yang terpecah ya. Nah, harus segera kita naikkan kembali ya cadangan glukosa yang turun tersebut ya, harus segera naik kembali. Nah, makanan manis itu dia itu merupakan karbohidrat sederhana yang cepat sekali meningkatkan kadar glukosa darah dan mengembalikan energi. Tapi ingat ya, jangan makan kurmanya sekilo ya, sesuai dengan anjuran Nabi aja, buka dengan air putih lalu makan 3 biji kurma. Berbicara mengenai berpuasa nih Bu, banyak dari teman-teman mahasiswa ini sering mengeluhkan terkait tidak nyaman ketika puasa karena penyakit asam lambungnya. Nah, bagaimana anjuran berpuasa yang baik untuk penderita penyakit asam lambung? Ya, tentunya memang kalau berpuasa asam lambungnya kumat itu memang sangat tidak nyaman ya, padahal di waktu Ramadan ini kita ingin beribadah dengan khusyuk. Pertama, kita
tentunya untuk penyakit asam lambung itu pertama kita harus berpikir pada gizi seimbang kembali. Kemudian dianjurkan memang mengkonsumsi makanan-makanan yang manis ya, untuk terutama untuk berbuka puasa ya, dan menghindari makanan-makanan yang merangsang lambung, contohnya pedas, tinggi lemak, misalnya makanan-makanan bersantan ya, makanan gorengan nih, itu kan merangsang lambung, memberatkan dan merangsang juga lambung. Jadi mungkin lebih ke makanan yang sifatnya ringan, baik secara tekstur mungkin lebih lembut ya, kemudian atau secara rasa mungkin kalau kita lebih ke contoh, kalau sayuran itu ya lebih ke bening ya, sotonya tanpa santan ya, soto Semarang ya kan bening gitu ya, tapi kalau sotonya pakai santan ya itu juga tidak dianjurkan. Sop atau bayam gitu. Tapi kalau misalnya rendang, kemudian kalau di Panturanan itu dikenal dengan misalnya mangut gitu ya, itu sebaiknya tidak ya. Jadi lebih ke situ. Tapi prinsipnya kembali lagi prinsip gizi seimbang. Hanya saja lebih pada pemilihan pengolahan. Berbicara menyinggung mengenai gorengan nih, Bu. Sering kita jumpai banyak dari teman-teman mahasiswa ini ketika berbuka puasa lebih memilih lauknya gorengan. Yang satu karena alasan murah, kemudian mengenyangkan. Nah, bagaimana pendapat dari Ibu mengenai kebiasaan dari teman-teman? Gorengan ya. Sebetulnya resiko yang kita hadapi ketika kita makan gorengan setelah berbuka puasa itu, kalau makan gorengan biasanya nggak berhenti. Padahal satu porsi gorengan atau satu buah aja kalorinya udah berapa. Nah, dikhawatirkan nih justru asupan kalorinya berlebih. Gitu. Asupan kalori berlebih, tadi lambung juga berat, gitu ya. Kemudian yang paling parah lagi nih, misalnya nih kita gorengannya beli, minyaknya kan udah nggak tahu tuh gorengan yang keberapa udah hitam. Nah, itu kan asam lemak jenuh, kemudian minyaknya sudah banyak teroksidasi, khawatirnya tuh justru meningkatkan kadar kolesterol. Kan nggak enak tau, masih muda kolesterolnya tinggi gitu ya. Nah, itu sih yang paling paling berbahaya. Kemudian ya sebetulnya gorengan itu juga lama dicernanya. Jadi sebetulnya lama untuk memulihkan atau mengembalikan energi. Jadi yang paling baik ya memang tadi makanan manis, tapi manis juga jangan lupa. Sebenarnya kolak itu memberatkan loh. Iya, ada santan gitu. Yang baik itu ya air putih ya dengan kurma, itu memang yang paling baik gitu. Tapi kurmanya dibatasi ya. 3 atau 5, tapi kalau sudah sampai 1/4 ya itu lagi nilai kalorinya. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, ada nggak ide sahur untuk teman-teman anak kos yang tentunya murah dan sehat? Iya. Tadi ya kalau anak kos itu ya murah, sehat, cepat gitu ya, terus ya gak bikin sakit apalagi kalau sampai menimbulkan asam lambung. Nah, biasanya sih kalau kita berpikir praktis ya kita siapkan dulu sebelumnya, misalnya malamnya, atau misalnya kalau di kos kan ini ya tergantung fasilitas ya, di kosnya ada kulkas atau tidak gitu ya. Ya kita bisa kalau ingin praktis kita bisa menyiapkan bumbu yang sudah dikupas gitu. Nah, siapkanlah makanan-makanan yang tidak memerlukan bumbu yang banyak. Tentunya itu ya. Ya kalau di kosan sebetulnya ya dengan sayuran terutama, misalnya tadi bening bayam, kan bayamnya bisa diketikin malamnya, sayur sop gitu. Tapi tetap ya dengan prinsip pada pemenuhan gizi seimbang. Jadi jangan sop aja dong gitu ya. Karena kan sebetulnya kalau kita makannya memang kurang berprinsip pada gizi seimbang, ya nanti ya nggak produktif, lemas, pusing gitu ya. Tapi kalau kita
berpedoman pada gizi seimbang, ada protein hewani. Protein hewani bisa yang praktis loh ya. Ya kita kalau telur ya, telur itu praktis, murah dan memang cukup kaya zat gizi. Kemudian kalau misalnya pengen ayam nih, gitu. Ayamnya kalau pengen masak sendiri ya diungkep nih malamnya, gitu. Dengan bumbu praktis aja, bawang putih, ketumbar, garam, gitu. Nanti baru misalnya waktu sahur kita goreng kan, goreng dengan dipadukan dengan makanan-makanan yang berkuah gitu, sayur berkuah gitu. Kemudian kalau tempe, tahu atau nabati itu bisa juga ditumis terlebih dahulu, bisa, itu tergantung selera ya, atau bisa juga mendadak digoreng atau ya digoreng ya lebih baik. Tapi ya itu tadi, sebetulnya prinsipnya selama menggorengnya tidak pakai tepung, tidak dicampur dengan tepung dan minyaknya. Karena kok jangan sampai nunggu minyaknya hitam baru dibuang tuh. Nah, kita menggoreng tanpa tepung-tepungan, kemudian dengan minyak yang baru, gitu ya, yang relatif baru, itu sebetulnya itu juga sudah cukup mengupayakan kita untuk hidup sehat. Terima kasih Bu Rifa sudah menyempatkan hadir pada segmen kali ini. Jangan lupa saksikan kita di Nutrition Speak episode selanjutnya. Terima kasih.